pembelajarannya juga seperti itu kan? Juga seperti itu. Saya yakin sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi dalam kurikulum merdeka itu anak dibebaskan. Seperti tadi, untuk awalan kita beri pertanyaan pematik kepada anak. Tadi tentang doa. Mungkin bisa kita tanya kepada anak, apa sih manfaatnya doa? Kita masing-masing. Monggo Pak segera. Pak Kawoto. Aku mungkin dari Pak Prawoto katakan dari Rawani. Saya kalau laksanakan mohon izin nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon untuk dibenarkan ditambahkan. Tadi sampai pertanyaan pematik. Jadi di kurikulum merdeka itu ada pertanyaan pematik. Sebenarnya ini juga hampir sama dengan persepsi ya. Cuma agak beda bahasanya saja. Kalau grogi Pak ya Pak ini. Pertanyaan pemantiknya seperti tadi. Siapa yang sudah bisa doa mau belajar? Itu sudah termasuk pertanyaan pemantik. Jadi tidak guru langsung masuk. Terus anak-anak hari ini kita mau belajar tentang doa mau belajar. Yuk kita baca bersama. Tidak seperti itu, ada pemantiknya. Itu namanya juga asesmen awal atau kalau dulu dikenal dengan asesmen diagnostik. Jadi atau ada yang mengatakan juga asesmen formatif awal. Itu sebagai refleksi umpan balik bagi kita. Nanti kita mau menyampaikan materinya, mau belajar bersama siswa itu seperti apa? Seperti itu. Tadi siapa yang sudah hafal? Oh ternyata belum hafal. Terus apa fungsinya doa? Saya yakin kalau anak-anak biasa dipanggil seperti itu akan menjawab. Nah dari situ kita bisa lihat mana sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak seperti itu. Dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tidak kita mempersiapkan, tetapi ternyata anak sudah bisa terus kita ajarkan saja. Itu tidak sesuai. Makanya di situ sudah ada fungsi dari awal atau diagnostik atau ada juga yang mengatakan asesmen formatif awal. Ini sekalian menyampaikan tentang asesmen gitu. Nah, fungsinya yang formatif itu untuk refleksi atau umpan balik bagi guru. Seperti itu. Sudah sampai pertanyaan pematik. Sampai sini sudah ada gambaran nih. Nanti langsung dipraktekkan saja sama buat modul ajarnya. Mau membuat atau mau mengadopsi. Nah, saya lihat saja ini ada beberapa kelompok nanti di akhir ini akhir hari ya, mungkin akhir hari ini bisa kita praktekkan bagaimana cara mengajarnya. Terus yang digunakan dalam kurikulum merdeka kalau dulu kan rata-rata teacher center atau berpusat pada guru. Sama dengan K13 untuk kurikulum merdeka itu yang digunakan adalah model-model yang memang berpusat kepada anak, student center. Saya yakin panjenengan semua model-modelnya sudah hafal, apalagi yang baru saja PPD seperti Bu Ulfi, Bu Sito itu mesti masih ingat sekali apa itu project based learning, terus apalagi problem based learning, apalagi Bu Ulfi ya inquiry learning, discovery learning itu model-model yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kalau selama ini panjenengan semuanya itu menggunakan model pembelajaran yang mana? Mungkin omong ini problem project, mungkin saya tidak tahu seperti itu karena bahasanya angel bukan bahasa kita gitu. Tapi saya yakin panjenengan sudah melakukannya. Kalau problem based learning itu berpusat berdasar pada problem atau permasalahan. Misalnya saya contohkan kita
kita mengajarkan tentang puasa, misalnya sampai itu kalau problem based learning berarti nanti kita memunculkan masalah tentang puasa. Masalah apa saja yang berpuasa? Misalnya yang biasa terjadi dalam materi puasa itu mungkin perbedaan awal Ramadan. Itu bisa kita angkat sebagai permasalahan yang harus kita kaji. Itu bisa ditampilkan dengan video dan lain sebagainya, atau mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus nanti dari pertanyaan-pertanyaan atau video yang dilihat bisa anak diberi LKPD, lembar kerja peserta didik. Tentunya LKPD-nya juga mengacu kepada yang kita berikan, permasalahan yang kita berikan kepada anak. Itu kalau problem based learning. Terus ada lagi project based learning. Project itu ya proyek, biasanya itu berbatas waktu. Dalam PAI bisa tidak project based learning kira-kira dilakukan? Bisa. Contohnya apa? Ini tadi saya bilang biar bisa. Mbak Hani, contohnya. Untuk proyek ya, dalam PAI itu mungkin seperti pada saat Idul Adha itu kan ada penyembelihan hewan kurban. Anak diberi tugas nanti untuk menerangkan tentang syarat, terus cara-cara untuk menyembelih kurban, dan nanti anak membuat laporannya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hani, yang digambarkan sudah cukup jelas ya. Nah, itu bisa sebagai project based learning. Terus ada juga discovery learning. Discovery itu apa? Penemuan. Siswa dibiarkan untuk menemukan pengetahuan sendiri. Terus ada lagi inquiry learning, agak mirip-mirip discovery learning. Bedanya apa Bu? Bedanya ada yang terarah, ada yang siswa memang benar-benar dibiarkan untuk mencari sendiri. Saya kira sampai sini dulu ya awalan kita pada pagi hari ini. Nanti dilanjut oleh Bapak Prawoto. Semoga